Selamat pagi, Mner. Pagi, Ellen. Dan kawan-kawan semua. Pagi, Mner. Selamat pagi, Mner. Oke, pagi. Ya, baik, kita langsung saja supaya menghemat waktu. Sambil menunggu teman-temannya, mungkin kita bisa mulai dengan berdoa. Saya minta tolong sama Ellen untuk bantu ini pimpin doanya. Silakan, Ellen. Oh iya, Mner. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar dan mengajar, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan ini. Buat hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali di ruang Zoom untuk belajar kembali mata kuliah PLP. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti materi yang akan disampaikan oleh dosen kami dan untuk menjadi bekal untuk masa depan kami. Berkati dosen kami Tuhan yang akan menyampaikan materi, biarlah hikmah kebijaksanaan-Mu menjadi miliknya supaya kami boleh dituntun untuk menuntun ilmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami serahkan semua kegiatan kami hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke. Terima kasih, Ellen ya. Amin. Ini usahakan videonya aktif ya semuanya. Nanti saya akan screenshot layar. Saya akan utamakan nanti memberi nilai bagi setiap mahasiswa yang selalu aktif videonya. Kecuali ada sesuatu dan lain hal, boleh minta izin ya, atau japri ke saya. Perjalanan atau masalah jaringan dan lain. Oke. Saya mau coba share screen. Kemarin kan ada tugas, memang tidak wajib ya untuk langsung ke sekolah. Kemarin mengidentifikasi fenomena atau masalah yang terjadi di sekolah ya. Saya arahkan itu kemarin boleh melihatnya melalui video-video di media sosial dan lain sebagainya. Dan juga saya arahkan mungkin kalau ada yang bisa langsung ke sekolah itu lebih bagus. Saya pikir, seingat saya kemarin ada beberapa orang yang WA saya bahwa dia katanya langsung observasinya ke sekolah. Nah, saya mau tanya kira-kira apa yang dia dapatkan di sekolah. Ada di sini yang hadir yang kemarin langsung ke sekolah? Helen tidak Ada, sekolah ya? Mner. Helen ke sekolah atau Di cuma sekolah, video? Di sekolah. Oh, sekolah. Di sekolah, Mner. Oke. Ellen wawancara di sekolah. Boleh Helen coba berbagi ini pengalamannya atau informasi yang didapatkan di sekolah seperti apa? Oh iya, Mner. Kemarin Ellen wawancara tentang kendala-kendala yang dihadapi guru selama pandemi sih, Mner. Yang Ya. Ellen wawancara gurunya di situ. Nah ternyata banyak sekali mereka punya kendala, Mner. Pertama di situ mereka terkendala mengenai jaringan karena Bapak itu bilang karena siswa mereka kan banyak yang full cam. Ya. Jadi tidak semua jaringannya bagus di setiap lokasi, Mner. Baru terus dibilang orang tua rata-rata ada siswa yang tidak punya Android, ada yang tidak punya laptop, sehingga untuk masuk kuliah daring seperti ini mereka sangat terkendala, Mner. Setelah melalui aplikasi, dalam penggunaan Zoom pun mereka terkendala, karena juga banyak guru-guru yang tidak tahu menggunakan aplikasi Zoom, cara mengelolanya, terus pakai seperti yang kita pakai katanya Google Classroom, kadang mereka nggak tahu bagaimana. Jadi kan pengetahuan gurunya, karena gurunya bisa dibilang udah umur-umur mau pensiun, guru-guru di situ, artinya untuk bagian media sosial sangat kaku, mereka bilang, benar, sangat dibilang pengetahuan mereka sangat kaku di situ, tapi mereka berusaha. Baru minat siswa untuk belajar di Zoom ini sangat apa sekali kurang maksimal gitu, benar. Karena kenapa? Mengapa mereka
tidak ada minatnya semaksimal mungkin karena berbeda kalau udah masuk tatap muka begitu. Berbeda sekali kalau contohnya belajar secara di kelas daripada belajar di daring ini. Karena kebanyakan kalau jaringannya nggak bagus, mereka keluar dan akhirnya mereka nggak belajar. Baru setelah ditanya-tanya, bagaimana benar kotak Kemdikbud kalau di sini udah masuk atau belum? Katanya nggak semua, nggak rata semua. Nggak rata, beda kalau kuliah gitu katanya. Kalau anak-anak kuliah kan pasti punya HP dan punya kuota sendiri, sedangkan siswa ini terkendala sekali di situ. Untuk data Kemdikbud aja nggak rata semua masuk. Terus jaringan-jaringan di daerah-daerah mereka, karena mereka udah full camp, jadi sangat susah. Baru pas kan di situ kan ada kegiatan perpisahan kelas 3 sama mereka juga. Jadi katanya agak sedikit bagaimana sih nggak sesuai dengan harapan yang mereka sebelumnya lakukan dari tahun sebelumnya. Jadi ada sedikit batasan. Baru Ellen tanya, gimana Ner harapan-harapan Ner ke depan untuk lebih baik lagi pembelajarannya. Terus katanya lebih ditingkatkan sih dalam penggunaan aplikasi-aplikasi baru juga, siswanya juga harus lebih aktif lagi daripada gurunya. Baru data-data Kemdikbud juga harus rata dan setidaknya pemerintah juga memperhatikan. Dan kalau diharapkan juga kepada siswa-siswanya kalau lagi belajar, cari tempat jaringan yang boleh lancar untuk belajar begitu. Meskipun ada kendala, tetap semangat untuk masuk kuliah. Tapi yang menjadi nilai plus di situ, mereka sangat minati itu sosiologi. Nilai plus yang Ellen setelah wawancara, mereka sangat suka belajar sosiologi. Mereka minat untuk, kalau Ellen tanya, kalau mata pelajaran sosiologi banyak nggak benar yang diminatin oleh siswa. Nah, katanya rata-rata siswa di sini sangat suka belajar sosiologi. Itu sih yang berarti sosiologi ini bukan hanya apa dibilangnya, membuat siswanya suka belajar tentang sosiologi. Itu sih benar yang Ellen dapatin. Dari masalah yang Ellen temukan, kira-kira apa solusi yang Ellen tawarkan? Pas yang Ellen tawarkan, pas ada tahu kendala-kendala mereka, Ellen bilang kayak gini, Ner kalau contohnya siswanya kurang minat gitu, Ner pakai media sosial yang lebih kreatif lagi. Contohnya seperti Ner kan biasanya bikin PPT yang biasa kan. Terus coba kita bikin seperti ini. Cuman kemarin Ellen nggak sempat videoin lantaran gurunya kan cepat kan Ner, cepat-cepat. Terus HP-nya juga, aduh astaga, juga terlalu lalu tuh HP-nya. Jadi Ellen nggak sempat videoin yang sisi itu. Jadi Ellen cuma ceritakan ke dia seperti ini Ner, Ellen kasih nampak ke dia PowerPoint seperti ini. Ada aplikasi-aplikasi yang Ellen pelajari juga dari kuliah dari pas media sosial yang Prezi. Mungkin ini penggunaan ini sih susah sih bagi dosen guru-guru yang udah dibilangnya udah mau pensiunan kan, kayak Prezi, kayak Edmodo, aplikasi-aplikasi yang lebih menarik kan untuk membuat presentasi yang boleh menarik perhatian siswa. Baru kalau apa mengajar, kok jangan netnya yang lebih aktif, coba kasih diskusi ke siswanya supaya mereka nanti pas masuk masuk belajar, mereka boleh kelompok itu yang pimpin dan boleh merangkap teman-teman. Jadi benar tinggal mengawasi mereka. Dan ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siswa kelompok ini, benar boleh tanggapin begini-begini. Cuman itu saya Ellen bilang, terus Ellen bilang begini, untuk teman-teman yang di luar daerah, misalkan hari sebelumnya atau 1 hari belum masuk, benar sudah bilang di grup untuk siswa-siswa yang yang di luar daerah yang jaringannya kurang bagus, silakan cari karena tempat jaringan yang bagus karena besok kita akan masuk mata pelajaran begitu. Saya mengarahkan karena Ellen bilang kayak gini, karena kan anak-anak SMA kan mereka kalau nggak dibilangin pasti mereka masih ya biarlah kan nggak diingatin juga kan. Beda kalau kuliah. Ellen bilang gitu sih. Kasih Ner. Oke, makasih Ellen.
Eh, banyak sebenarnya yang disampaikan oleh Ellen. Saya pikir banyak hal juga yang bisa kita dapatkan. Namun ini sebenarnya butuh perbandingan juga ya dari pengalaman-pengalaman teman-temannya yang lain juga. Yang belum saya temukan dari apa yang disampaikan Ellen itu adalah ini sebenarnya tidak hanya guru ya, permasalahannya juga ada pada dosen, pengajar lah intinya. Terutama berkaitan dengan pemberian nilai ya. Bagaimana caranya kita bisa memberikan nilai itu secara adil? Karena ada siswa atau mahasiswa yang memiliki kuota dan ada juga yang tidak seperti yang kalian sampaikan tadi. Ada juga yang bisa menggunakan media itu, ada yang tidak juga. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan pengajaran yang seimbang, sama rata lah istilahnya, antara satu siswa dengan siswa lainnya. Kemudian metodenya seperti apa? Kalau saya kan kemarin saya tawarkan model pembelajarannya baca dulu ya. Mungkin kalau bagi yang belum lihat boleh lihat di YouTube, ada di Google Classroom, saya rasa pernah juga saya share. Itu untuk memberikan penilaian yang adil tadi. Saya coba dengan model pembelajaran baca dulu. Sehingga mahasiswa kan boleh milih itu. Kalau tidak punya kuota ya ikutlah yang LDR kelas. Kalau yang punya kuota ikutlah yang daring kelas gitu ya. Itu sebenarnya untuk membuat pembelajarannya berkeadilan. Penilaiannya juga berkeadilan. Sehingga saya tidak mendiskriminasi, menyamaratakan semua mahasiswa gitu ya. Tunggu sebentar saya nonaktifkan, sepertinya ada suara dari Ella dan Mesa Uti. Nah, ada tidak yang menemukan mungkin gurunya cerita di sekolah bagaimana caranya supaya pengajarannya berkeadilan, jadi semuanya sama-sama diajar, terserah mungkin medianya yang beda, ada yang lewat Zoom, kalau saya kan ada yang lewat Classroom, boleh lewat WA, telepon atau apa, boleh, mungkin bagi yang kesulitan begitu. Kalau penilaiannya ya sama, yang ikut Google Classroom, kalau di saya, yang ikut Google Classroom, sama yang ikut dengan Zoom itu penilaiannya ya sama begitu ya, meskipun media dan tugas-tugasnya berbeda. Cuma nanti kan ada porsi-porsinya ya, ada nilai-nilai tambah, misalnya yang buat konten di YouTube nanti ada nilai tambah, ada yang buat esai di Classroom bagi yang LDR kelas itu ada nilai tambah begitu. Jadi sama dia, ketika saya berikan tugas membuat konten YouTube bagian daring kelas dengan ketika saya berikan misalnya esai atau analisis fenomena bagi yang LDR kelas, itu nilainya sama, karena tingkat kesulitannya hampir sama. Itu untuk berkeadilan. Kira-kira ada tidak yang kemarin yang di sekolah, terserah ya, mau yang di sekolah atau yang juga lihat di media sosial, ada tidak menemukan model-model yang diterapkan guru untuk pembelajaran yang berkeadilan? Ya. Saya ada baca beberapa ya, saya memang akui belum bisa baca semuanya tugas-tugas ini ya, karena banyak juga yang ini Iren ya, Iren angkat tangannya. Silakan Iren. Iya, Mener. Kalau dari kemarin yang kami telah wawancara, Mener, itu memang antara guru dengan siswa itu memiliki kendala yang berbeda. Dan di orang tua juga ada kendala, Mener. Dan yaitu seperti membeli kuota dan menyediakan handphone untuk anak. Tapi yang paling kendala kemarin di sekolahnya itu, kita kan kemarin wawancara di SMK Anugrah, Mener. Jadi itu siswanya banyak yang sekitaran sini. Jadi ketika siswa tidak bisa belajar daring, jadi mereka itu bisa datang ke sekolah secara berkelompok. Jadi walaupun bisanya datang cuma sekali seminggu karena digilir secara berkelompok, setidaknya itu bisa belajarnya lebih maksimal gitu, benar. Karena dari yang pengalaman guru bilang, kalau belajar daring itu 10 kali lebih bagus dengan belajar tatap muka 2 kali. Dan saya juga merasa demikian. Dan untuk penilaian kemarin, Mener, memang guru sama seperti yang Mener bilang tadi, menilai secara adil, baik yang daring maupun yang luring, ataupun secara tatap muka datang secara bergantian. Namun,
guru tetap memberikan Bentar, Iren. Itu apresiasi. tatap muka dibolehkan? Kalau Aturan misalnya sekolah. itu datang ke sekolah, benar kan cuma 5 orang atau 6 orang itu boleh, tapi menggunakan protokol kesehatan begitu. Oke, lanjutkan, Iren. Lalu kalau masalah penilaian tadi, benar itu penilaian tetap adil. Namun guru itu memang kesusahan dalam memberi nilai juga karena LDR ini benar, karena mereka bilang udah 1 tahun lebih pandemi ini belum berakhir, bahkan siswa-siswa baru mereka belum kenal, namun harus diberikan nilai. Bagaimana cara kami guru memberikan nilai kalau siswanya saja tidak kami kenal? Kalau dengan hanya tugas ini, kita itu belum mengetahui bagaimana jiwa, sedangkan kita itu sebagai guru tidak bisa menilai hanya secara intelijennya siswa, namun harus juga secara sikap dan kepribadian siswa harus kita nilai. Itu yang mereka bilang. Apa saya mau fokus ke yang barusan Iren sampaikan, bahwa kira-kira apa solusinya, Iren? Kan katanya tadi bahkan bertemu saja belum pernah. Ini termasuk juga sama adik-adik Ngoni yang di semester berapa sekarang? Semester 2 mungkin. Yang dari awal tidak pernah bertemu secara langsung dengan dosen-dosennya toh. Nah, saya pikir sama. Kira-kira apa solusinya menurut Iren yang harus dilakukan oleh guru ya? Yang harus dilakukan oleh guru itu supaya tetap bisa menilai, kan ada 3 itu ya, afektif, kognitif, psikomotor, supaya bisa tetap itu. Kira-kira apa, Iren? Yang kemarin saya bilang Maner, guru itu juga harus lebih teliti. Memang ini nanti guru itu harus lebih lelah lagi bekerja dalam mendidik, karena yang pertama dalam Zoom, walaupun kita tidak secara tatap muka, tapi kita itu bisa membedakan karakter siswa. Yang pertama, itu sering mematikan videonya waktu Zoom. Itu sepertinya ada tanda-tanda curiga itu. Satu ngantuk, satu memang nggak peduli dengan mahasiswa ataupun siswa yang memang selalu standby. Itu 1 menit. Lalu yang kedua, kalau misalnya siswa itu tidak ada misalnya handphone atau kuota dan dikasih melalui SMS atau WhatsApp begitu benar, setidaknya mereka itu on time dan peduli gitu benar. Memang nilai kepedulian itu tinggi. Dan untuk siswa yang datang ke sekolah itu pasti memiliki semangat yang berkobar lagi, karena walaupun pandemi begini mereka tetap berantusias untuk datang. Saya bilang begitu kemarin. Oke, Iren. Jadi saya pikir itu penting ya. Meskipun nanti banyak alasan, ya tidak hanya guru ya. Saya pikir dosen seperti saya juga kesulitan ya mengarahkan mahasiswa untuk mengaktifkan video itu. Saya kurang tahu di mana susahnya. Coba ngelihat teman-temannya. Sekarang saja masih banyak toh yang tidak aktifkan video. Saya pikir bukan masalah jaringan, tetapi ada mungkin kegiatan lain atau tidak siap mengikuti perkuliahan, yang sedang tidur kah. Itu susah ya. Yang paling penting mengumpulkan niat itu yang paling susah. Niat untuk belajar. Meskipun memang saya akui ya, ada misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kebosanan, dalam hal pembelajaran daring yang dilakukan secara terus-menerus itu kan kita bosan ya. Itu ke itu terusnya. Zoom, banyak yang bosan, bahkan bangun malas gitu ya. Tidak ada semangat untuk mengikuti perkuliahan itu. Saya akui memang ada yang seperti itu. Kalau tatap muka kan ada motivasi yang apakah itu penampilan di antara teman-temannya, menampilkan banyak atau ingin bergaul dengan teman-temannya, ada hal-hal yang bisa dikunjungi, bertemu dengan banyak orang gitu. Mungkin ada motivasi kalau kuliah secara langsung begitu. Tapi itu tidak bisa jadi alasan saya pikir, karena ini buktinya ada Iren, Mesa Uti, Septa, Ellen. Di layar saya mereka mampu mengaktifkan video kan, kecuali semuanya tidak mampu mengaktifkan video, berarti secara general memang boleh dilakukan perkuliahan lewat Zoom itu tanpa mengaktifkan video, karena mungkin semuanya mengalami masalah kuota, jaringan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau dalam mata kuliah saya itu tidak boleh dijadikan alasan lagi, karena saya sudah berikan solusi toh.
Kalau tidak punya jaringan, masalah kuota, masalah yang jauh dari ini akses gitu ya, yang di kampung terpelosok, saya sudah arahkan dari awal untuk memilih LDR kelas. Gitu. Jadi boleh itu dijadikan alasan. Tapi kalau sudah memilih daring kelas, itu kan tidak boleh lagi sebenarnya beralasan masalah jaringan, kuota dan lain-lain. Tapi tidak apa-apa. Tadi saya sudah screenshot ya layarnya. Saya sudah lihat mana yang tentang video, mana yang tidak. Itulah kenapa yang disampaikan oleh Iren tadi, saya usahakan seperti ujian ya. Kenapa saya memilih ujian lisan? Itu salah satu cara saya untuk lebih mengenal mahasiswa. Ya, karena meskipun terutama mahasiswa baru ya yang tidak pernah ketemu sekalipun begitu. Nah, dan Ngoni juga begitu kan. Kalau meskipun kita pernah ketemu di awal-awal, kalau kita tidak pernah bertemu di Zoom, apalagi yang metode ujian secara lisan itu kan dia ini ya apa istilahnya langsung antara saya dengan Ngoni satu-satu toh. Kalau Zoom ini kan agak susah. Paling saya interaksi dengan Iren, yang lain tidak. Saya interaksi dengan Ellen, yang lain tidak. Kalau secara lisan, ujian lisan, saya interaksi satu persatu. Sebenarnya capek. Ya, saya akui capek sebenarnya. Coba Ngoni pikirkan, saya harus menguji Ngoni satu-satu sekian banyak kelas, bahkan yang mahasiswa baru itu ada 50, ada 60. Capek sebenarnya. Cuman tujuan saya adalah untuk mengenal. Tidak apa-apa capek, yang penting saya bisa kenal mahasiswa, saya bisa memberikan penilaian yang objektif. Nah, itu maunya saya sebenarnya. Sebenarnya kalau saya mau cuek boleh bisa saja saya berikan ujiannya, ya udah soal aja 5, kerjakan, kumpulkan. Tapi saya tidak kenal dan saya tidak tahu itu paling dapat dari internet, dapat dari ada juga yang malas kan, ya dikumpulkannya aja ke Ellen semua Ellen yang buat gitu. Bisa saja, tinggal ganti-ganti nama. Saya kan juga mahasiswa dulu kan, ya, ada fenomena-fenomena seperti itu. Jadi maksud saya itu bisa Iren tawarkan menjadi solusi. Misalnya solusinya yang pertama ujiannya usahakan secara tatap muka. Khusus untuk ujian misalnya itu arahkan kepada siswanya itu untuk mempersiapkan kuota khusus untuk ujian apakah UTS atau UAS. Nah, misalnya begitu, wajibkan. Kan tidak, saya rasa tidak diskriminatif kalau kita cuma mewajibkan pertemuan tatap muka itu 2 kali dalam 1 semester. Atau oke, ujiannya tidak mau tatap muka karena mungkin ada guru yang tidak mau model ujiannya itu lisan. Pertemuannya yang diwajibkan misalnya pertemuan keberapa gitu. Pokoknya pertemuannya itu diwajibkan 2 kali dalam 1 semester itu tatap muka. Nah, pokoknya tetap mempertimbangkan jangan sampai memberatkan siswa atau orang tuanya dalam membeli kuota. Saya pikir kalau 1 kali 3 bulan mencarikan kuota untuk 1 kali pertemuan ya, itu tidak terlalu berat ya. Saya rasa masih mampu lah orang tua siswa. Dan berikan juga jalan keluar lain. Misalnya tidak mampu lewat Zoom, ya mau gimana lagi, boleh lewat telepon, boleh lewat video call WA. Nah, sebisa mungkin memang kita harus mempertimbangkan kondisi siswa ya. Tapi tetap bagaimana tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Nah, saya pikir itu. Saya langsung contohkan ke diri saya, apa yang saya lakukan terhadap Ngoni, meskipun saya yakin belum sempurna ya, tapi saya mencoba seperti itu. Dan mungkin juga banyak ya di luar sana para pengajar yang mencoba melakukan hal-hal baru ya. Karena manusia ini kan biasanya kreatif kalau terdesak. Kita terdesak ini karena pandemi, biasanya ada-ada saja itu ide gitu ya. Saya lihat ada juga yang ada konten menghilang ya, konten menghilang waktu Zoom ini semacam Naruto begitu ya. Ada juga gurunya yang buat media semacam di film-film begitu ya, kreatif lah. Dan itu juga bisa dilakukan oleh semua orang saya pikir kalau mereka mau ya. Oke. Saya pikir
untuk review tentang tugas itu, untuk 2 orang itu saya pikir sudah mewakili ya, karena waktu kita terbatas. Kemudian saya mau masuk ke apa yang akan kita lakukan untuk ujian akhir semester ya. Ini saya berikan gambaran untuk ujian akhir semester. Tunggu saya mau share. Nah, untuk ujian akhir semester nanti, itu memang saya harapkan semua mahasiswa itu ke sekolah ya. Silahkan, kalau kemarin kan pilihan, siapa yang mau silahkan, kalau yang tidak juga tidak apa-apa, boleh melalui media sosial. Cuma kalau untuk ujian akhir ujian akhir semester itu memang saya berpikir wajib ya, setiap mahasiswa itu ke sekolah. Nah, boleh diancang-ancang dari sekarang, atau boleh juga dilakukan ke sekolahnya itu dari sekarang. Jadi buat UASnya itu dari sekarang boleh ya. Kalau membutuhkan surat izin seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu silahkan komunikasikan dengan saya. Nanti saya coba komunikasikan dengan pihak prodi ya. Nah ini observasi PBM dan kondisi sekolah. Saya harapkan outputnya adalah Ngoni punya esai ya. Ngoni punya esai. Silahkan kalau soal apa namanya ini, bentuk esainya itu terserah mau seperti apa. Yang penting di dalamnya nanti ada masalah yang ditemukan di sekolah itu. Kemudian ada mungkin semacam model atau solusi yang Ngoni tawarkan. Ya, ini lebih lengkap lagi dari yang kemarin. Ya, buat apa masalahnya, jelaskan semua. Kemudian mungkin wawancara beberapa orang, ini semacam penelitian kecil-kecilan ya. Ngoni wawancara beberapa orang, baik itu guru beberapa orang, siswa beberapa orang, pokoknya yang berkaitan dengan sekolah itu, boleh juga penjaga sekolahnya, satpamnya, masyarakat di sekitarnya, boleh juga ditanya. Karena saya pikir itu akan berkaitan ya. Misalnya masalah fenomenanya apa namanya? Mungkin ada guru yang cuma masuk itu 1 kali sebulan. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan orang tuanya, yang tidak kontrol ya, tidak mempermasalahkan siswa tidak belajar gitu. Jadi mereka ya tidak tanya kenapa tidak masuk-masuk misalnya. Mungkin karena gurunya malas ya, karena ada juga guru yang malas mengajar online ini. Nah, ada juga kaitannya mungkin dengan ya banyak hal lah, dengan sistem di sekolahnya dan lain sebagainya. Cukup tidak usah lama-lama ya, mungkin dalam 1 hari itu dalam beberapa jam begitu ya. Nah, itu boleh dilakukan. Ini yang ini boleh dicatat ya. Ner, ini per kelompok mau buat Ner atau bagaimana? Per individu. Oh, ini kayak bikin konten YouTube nih. Saya pikir esai saja. Cuman kalau ada yang mau buat konten YouTube boleh. Jadi pilihannya 2, boleh buat esai, boleh buat konten YouTube. Ya, karena saya tidak mau memberatkan kalau harus konten YouTube ya. Boleh esai, boleh konten YouTube. Kalau belum tahu cara membuat esai, saya pikir Ngoni bisa pelajari di Google. Nah, kenapa esai? Karena biasanya esai ini juga diperlombakan. Esai ini juga esai ilmiah ya. Esai ini juga berkaitan nanti dengan skripsi. Ngoni bisa belajar menulis skripsi, saya pikir melalui esai bisa. Ini ya perangkat PBM-nya, boleh diwawancarai apa saja perangkat PBM-nya, apa persoalannya, alat dan media pembelajaran, perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Nah, ini boleh Ngoni ganti misalnya perilaku siswa belajar online, karena kan tidak masuk toh. Kemudian sarana pembelajarannya, mungkin ada persoalan, proses PBM-nya apa persoalannya. Kalau ini saya pikir observasi berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi ya. Ini untuk UAS nanti silakan pilih saja ini salah satu temanya mau yang mana. Ini kan banyak ini. Jadi fenomena mana yang Ngoni mau angkat? Apakah mengenai perangkat PBM
mengenai alat dan media pembelajaran. Ya, banyak loh ya, media pembelajaran ini menarik juga. Seperti yang disampaikan Iren dan Ellen tadi, ada guru yang tidak mampu ya, menggunakan aplikasi itu. Ya. Itu masuk ke kompetensi yang berkaitan dengan profesional, berkaitan juga dengan pedagogi ini. Profesional ya seharusnya guru itu meningkatkan keterampilannya setiap waktu ya. Misalnya kalau gurunya belum bisa menggunakan Zoom, dia belajar supaya profesionalitasnya tercapai begitu. Dalam hal pedagogi juga dia mampu mengelola pembelajaran itu. Pokoknya dia harus tingkatkan terus ya sebenarnya. Makanya ada guru itu yang diikutkan misalnya seminar, workshop. Nah, itu kan dibiayai negara, itu bahkan dikasih uang saku. Kadang juga di workshop itu dilakukan di hotel. Berapa biayanya itu? Itu tujuannya supaya guru itu terampil gitu. Guru itu meningkat dia secara pribadi, itu dia meningkat, dia lebih profesional, dia lebih memiliki keterampilan begitu. Nah, ini Ngoni nanti kalau mau kalau jadi guru ataukah jadi perangkat desa atau profesi-profesi apapun, biasanya pasti ada ini untuk meningkatkan skillnya, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, apakah itu pemerintah dan lain sebagainya. Itu biasanya ada. Oke, mengenai tugas ini, kalau ada pertanyaan silakan sebelum waktu kita habis 7 menit lagi. Kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Sudah? Oke, kalau diam itu biasanya tanda sudah. Ya. Tanda sudah paham. Mener mau tanya, Mener. Silakan. Yang tugas ini untuk ujian akhir semester, toh, Mener? Ya, untuk ujian akhir semester. Tapi kenapa saya sampaikan sekarang? Karena ini kan butuh persiapan. Misalnya seperti surat menyurat, kalau dibutuhkan, komunikasi dengan saya, dengan kampus, kalau diperlukan ya. Kalau tidak ya seperti yang kemarin kan ada yang ke sekolah tapi tidak ada yang minta surat kan, ya boleh langsung saja. Cukup Ngoni persiapkan saja apa-apa yang mau Ngoni, tema apa yang mau dicari di sana, apa pertanyaan-pertanyaannya, siapa yang akan diwawancara, siapa yang akan divideokan kalau memang buat konten YouTube seperti Ellen tadi. Minta izin ya, kalau memvideokan minta izin dulu, Pak, Bu, boleh saya videokan? Kalau tidak boleh jangan. Ke siswa juga begitu, Dek, boleh saya videokan ini wawancara kita? Kalau boleh baru. Kadang ada juga yang tidak, karena itu privasi ya, tidak mau masuk ke media sosial, YouTube dan lain-lain. Itu ya jawabannya. Ada lagi? Sekali lagi ini saya wajibkan ya, karena mata kuliah ini memang deskripsinya seperti itu. Ini adalah observasi awal mahasiswa ke sekolah untuk mengenal sekolah itu. Nanti kan lebih lanjut akan ada PPL 2, ini ngajar di sekolah. Kalau yang semester ini saya lihat sebulan ya mereka di sekolah. Untuk kakak-kakaknya itu kan ada yang sebulan di sekolah, yang langsung mengajar. Kalau ini kita baru observasi awal. Minimal nanti sebelum ngajar, Ngoni sudah tahu, oh ini toh yang nanti akan saya hadapi kalau saya mengajar di sekolah. Oh ini yang harus saya siapkan kalau saya nanti mengajar di sekolah. Jadi saya pikir dalam 1 hari itu bisa ya kalau Ngoni serius melihatnya. Tapi kalau Ngoni rasa butuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak apa-apa ya kalau memang masih butuh untuk menambah informasi, tidak apa-apa. Itu pun kalau sekolahnya mengizinkan. Oke, itu saja saya pikir ya. Gimana, Ellen mau tanya? Atau? Iya, kalau boleh tahu, UASnya kapan, Ner? Tanggalnya, supaya kan jauh-jauh hari boleh mau prediksikan. Biasanya Juni ini ya. Kan 1 semester berarti Januari sampai Juni toh. Paling lambat saya pikir minggu ke-4, hari Senin minggu ke-4 Juni itu.
Tapi kita usahakanlah minggu ketiga. Saya kurang tahu juga ini apanya. Usahakanlah sekitar 3 minggu ke depan sudah selesai. Sekitar ya usahakan tanggal 21 itu sudah ini ya, sudah dilakukan, atau paling lambat tanggal 28 Juni itu. Nanti kita lihatlah bagaimana arahan. Biasanya kan UAS ini ada juga arahan kapan UAS dilakukan. Sebenarnya kalau untuk dilihat dari perkembangan perkuliahan kita ini kan baru pertemuan 9. Nah, sebenarnya kan harusnya 16 pertemuan, minimal 14. Jadi masih banyak yang kita kejar sebenarnya. Tapi nanti mungkin bisa saja saya ganti dengan tugas untuk pertemuan-pertemuan yang kemarin terlewati itu ya. Karena ternyata mata kuliah ini ada saya yang pengampunya. Nanti boleh kita ganti dengan tugas. Tadi ada satu yang minta izin, karena tidak minta izin, Naomi. Nanti saya beri tugas. Dia pengganti kehadirannya. Katanya dia mau diberi tugas. Karena ada yang mendesak. Oke, saya pikir itu ya. Gambarannya itu sekitar 3 minggu inilah. Jadi usahakan minggu ketiga itu sudah di sekolah. Atau kalau bisa sebelum itu, dari minggu ini sudah ke sekolah. Jadi Ngoni nanti tidak pusing-pusing lagi mau ke sekolah. Mana tahu nanti mereka juga libur semester. Jangan sampai nanti Ngoni ke sekolah, mereka libur, apa yang mau diobservasi kan? Nah, jadi tanya juga sekolahnya kapan liburnya. Tanya teman-temannya, atau mungkin ada kenalannya di sekolah. Kapan libur. Diusahakan masih pada masa pembelajaran aktif ke sana. Oke, saya pikir itu. Terima kasih ya atas kehadirannya semua hari ini, atas partisipasinya. Saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Mener. Ya, sama-sama. Selamat pagi.